Bro, seroprevalence Amerika itu sudah di atas 49%. Gila banget nih negara. Informasi ini datang dari seorang sahabat yang 10 tahun terakhir mengajar di sebuah kampus ekonomi di sisi timur Amerika. Dialah yang mengajari Bosman tentang MMT, Modern Monetary Theory. Beliau juga sahabat dari Stephanie Kelton, pejuang konsep ekonomi modern MMT ini, di mana konsep MMT ini dipakai Amerika. Namun yang diajarkan di kampus beda dengan yang Amerika pakai. MMT juga dipakai di Tiongkok, Jepang, Jerman, Inggris, dan saat ini Turki serta Argentina mengadopsinya. Untuk Indonesia, tenang. Kalau Newman jadi pegang kendali, pasti pakai MMT. Pada sabar ya, dan terus berjuang memintarkan masyarakat. Lihat ilmunya, fokus di ilmunya, dan jangan fokus di populernya seseorang. Karena kebanyakan mereka ingin menarik di panggung politik, fokusnya membuat populer saja. Seperti para calon-calon saat ini, mencari populer tanpa punya konsep bernegara. Kembali ke informasi sepotong di atas. Pertanyaan di kepala saya selanjutnya adalah, apaan tuh seroprevalence? Sehingga saya pun bertanya kepadanya. Seroprevalensi adalah jumlah individu dalam suatu populasi yang menunjukkan hasil positif baik untuk penyakit tertentu berdasarkan spesimen serolog atau serum darah. Jadi, menurut sahabat saya ini, di Amerika kekebalan tubuh imunitas terhadap COVID lebih dari 49,1% dari populasi. Dan ini hebat. Ditambah yang telah berhasil divaksin adalah 13,7% saat ini. Maka Amerika sudah mendekati herd immunity. Ya terang saja nonton final NBA kemarin pada nggak pakai masker. Kenapa hebat? Karena mayoritas kekebalannya didapat dari alami, yaitu natural herd immunity. Gak heran dalam diskusi di Clubhouse, Elon Musk mengatakan, unvaccinated sperm 50 years from now are more precious than gold. Yang dalam arti sederhananya adalah sperma manusia yang tidak divaksin lebih tinggi nilainya dibanding harga emas 50 tahun lagi. Oke, wis jangan dipercaya omongan Elon Musk. Itu hanya omongan manusia oportunis. Sing bener pejabat saat ini, maha bener. Kita harus dukung terus demi utuhnya NKRI sampai masanya new mind tiba. Sing sabar ya. Kalau pandemi corona adalah bencana alam natural disaster, maka sesungguhnya kesembuhan alami adalah herd immunity natural juga untuk mengalahkannya. Sungguh, strategi yang terbaik adalah dari alam oleh alam. Kalau COVID adalah man-made disaster. Ada dua strateginya. Nego dengan yang mengendalikan dan ikuti maunya mereka. Atau tantang mereka. Tantang perang puputan. Tantang perang sampai mati. Pakai vaksin sendiri. Pakai imunoterapi. Pokoknya jangan pakai vaksin asing aja. Wani ora. Kalau nggak berani ya seperti saat ini. Ikuti aja protokol globalis. Dilanjut oleh teman saya tadi. Jadi kalau Amerika pakai vaksin mengatasi herd imunitas secara mayoritas itu hoax. Itu hoax. Bener. Pakai vaksin. Tapi hanya minor. Hanya palingan 20-30%an saja, yang 30%an nanti yang alami. Amerika pakai natural imunitas terbanyaknya. Lalu saya bertanya, kalau Tiongkok menangani COVID pakai vaksin ya? Dijawab olehnya, belum tentu. Tiongkok itu rezim komunis, gak ada transparansi dan akuntabilitas bagi siapapun dari luar negeri bisa mengakses kebenaran informasi yang Tiongkok berikan. Siapa yang bisa memverifikasi berita kalau society dibungkam di sana? Banyak ahli-ahli luar Tiongkok mau fact finding masuk ke Tiongkok, gak bisa, ditolak Beijing. Sebaiknya kita tidak consider data Tiongkok sebagai data utama. Semua data dari Tiongkok itu dari pusat partai komunis. Semuanya dialterate, diubah sesuai untuk kepentingan propaganda yang menguntungkan Tiongkok. Bisa saja ternyata Tiongkok juga pakai natural herd immunity, namun dipropagandakannya pakai vaksin. Taunya Tiongkok menyehatkan warganya dengan multivitamin dan mineral, sementara vaksin diekspor keluar sebagai dagangan internasional. Jadi Tiongkok kayak Amerika juga. Jangan-jangan 60%-nya pakai natural herd imunitas, sisanya vaksin. Siapa yang tahu? Banyak negara tergocek globalis cabal agar pakai vaksin mayoritasnya. Yang natural imunitasnya dibatasi. Memang tidak deadly atau mematikan menggunakan vaksin itu. Vaksin faktanya memang mengurangi fatality kematian. Tetapi sisi lain, ya kita jadi korban ekonomi. Jadi miskin. Kita jadi buyer beliin vaksin terus. Ya, semoga salah lagi nih data dari Tiongkok dan globalis kali ini. Tapi data seroprevalence yang dari Amerika mah bener. Avengers tuh apaan sih artinya? Itu kalimat saya pagi tadi ketika sarapan. Begini ayah, anak saya yang bungsu yang baru 12 tahun mencoba memberi jawaban versi dia. Dia melanjutkan, kalau ayah dizolimi lalu ayah melakukan tindakan balasan langsung, itu ayah melakukan revenge namanya. Ini dark justice ya ayah. Ayah balas langsung sendiri. Kalau ayah nggak bisa balas, lalu aku yang membalas perilaku zolim orang ke ayah, itu aku namanya Avengers. Kalimat itu cukup menyentak saya. Lumayan juga diajari anak zilenial ini. Straight to the gut, langsung tonjok perut. Dia melanjutkan, jadi ide-ide ayah di sosmed kalau banyak yang bergerak lalu membuat kekuatan melawan Thanos dunia, mereka adalah Avengers di dunia nyata. Duh,
asli ketonjok 2 kali ulu hati saya. Saya mantuk-mantuk berimajinasi sehingga berlanjut ke tindakan saya menginformasikan kepada sahabat semua. Jadi, melihat keadaan dunia saat ini yang dikuasai medical Thanos, harus kita menjadi Avengers terhadap kejahatan mereka. India misalnya punya obat non-Thanos yang mereka produksi sendiri. Hanya $40 atau 500 ribu rupiahan selesai masalah positif COVID dari diri seseorang dengan tingkat kesuksesan 98%. Di sisi ekonomi, keadaan ekonomi dunia yang dikuasai Thanos ekonomi yang namanya dolar dan sistem pinjaman IMF, kita harus buat imbangannya dengan rupiah. Thanos lain kita juga harus punya solusinya, yaitu mengalahkan Thanos teknologi Tiongkok, Thanos produk Tiongkok, Thanos uang Tiongkok, SDM Tiongkok yang sering dilindungi pejabat, yang kalau diganggu sama warga Indonesia akan mati Indonesia itu dan tidak akan dibantu lagi Indonesia itu sama Tiongkok. Ini berbahaya buat Tiongkok karena negara Tiongkok adalah satu-satunya yang bisa menolong ekonomi, dan jangan bikin marah karena mereka jadi nggak bisa bantu nantinya. Pejabat segitu rendahnya ya ke NKRI-anmu, kok herannya masih berkuasa dia. Padahal rakyat nggak pilih dia loh, tapi dia bisa melakukan apa aja saat ini. Segitu kuatnya tanaman program mindset di masyarakat ya. Tapi bener deh, saat ini buzzer banyak yang japri DM ke Bosman untuk tobat, bahwa setelah keluarga mereka banyak terpapar COVID dan bahkan meninggal, mereka mikir juga untuk selamanya menjadi corong semu kebenaran. Waduh, bahaya ini kalau lover jadi hater. Kita tidak boleh membenci saudara sebangsa. Kita hanya mengingatkan perilakunya buzzer yang menjadi ancaman integritas dengan produknya membenci sesama anak bangsa. Kita harus sudahi. Para buzzer, tobat. Andalah pemecah belah kesatuan NKRI. Juga mereka di sekeliling pejabat di istana yang parnoan karena tidak ingin sisi lain anak bangsa dapat porsi, menjadi pembisik pejabat dengan memberikan informasi untuk membenci kelompok yang menjual agama. Dan ini adalah generalisir yang berbahaya. Pendekatan solusi tersering dengan kekerasan itu juga harus disudahi. Ini bisa semakin meruncing perbedaan, dan ini menunjukkan ketidaknegarawanan pejabat serba bisa itu. Karena apa-apa dia yang ditugaskan untuk menyelesaikan harusnya dirangkul. Harusnya anak itu kalau salah jangan dimarahi atau dihukum, tetapi dirangkul. Pak Harto sukses selama 32 tahun itu, tidak anti pemuda angkatan 6667, tidak anti angkatan 72, 73, 74. Semua dirangkulnya, bahkan dijadikan menterinya. Pak Harto lupa aja mengadopsi angkatan 96, 97, 98. Ambiar dia jadinya. Merangkul dan memberikan jabatan sesuai kompetensi membuat siapapun yang tadinya berbeda diberi kesempatan. Kalau berhasil, pejabatnya dapat nama. Kalau gagal, yang atas nggak dapat celah, tapi yang rusak adalah yang tidak kompeten tadi. Jadi gak ada ruginya sebenarnya kalau pejabat sekarang cerdas bernegaranya. Kalau pejabatnya sempit atau memang tak berilmu luas, ya pasti goncang bernegaranya. Masih belum nyadar juga ya wahai para pejabat ini. Ubahlah segera, reshuffle kabinet dengan mengganti 50% orang baru yang new mind. 3 tahun ke depan cukup membuat negara ini keluar dari arah yang miring ke satu sisi. Dan ingat, ada 190 negara lain yang bisa kita kerjasamakan, bukan hanya Tiongkok saja. Bener deh, yang tidak kompeten dan tidak cocok dengan perang dunia ketiga ini jabatannya dilengserkan, ganti dengan 30 orang baru. Tapi ya sudahlah, jabatan ada batasnya kok. Kita kembali ke Avengers. Dunia saat ini dikuasai Darkseid, dikuasai Thanos. Pertama, kita harus melakukan pemahaman dulu bahwa globalis cabal itu ada, tindakannya kejam, dan negara-negara pejabatnya yang lemah nasionalismenya pasti kemakan mereka, dan negaranya tadi jadi jajahan versi baru. Kita harus edukasi bangsa Indonesia ini jangan bergantung pada asing-asing dan globalis, tetapi kita harus berdikari, kekuatan ekonomi sendiri, kekuatan kesehatan sendiri, bergandeng tangan dengan mereka yang nasionalis di luar juga banyak, seperti India salah satunya. Jauh-jauh hari Bosman mengatakan obat COVID India akan menjadi terkuat di luar Tiongkok dan globalis. Sungguh, India is the next China, Afrika is the next province of China, Indonesia bisa the next Amerika kalau pemerintahnya paham. Tapi urusan ini kita biarkan dulu. Sebarkan video-video Bosman ini untuk masyarakat memahami globalis musuh kita bersama dan oligarki perusak sistem bernegara Indonesia. Kita harus memberikan pemahaman bernegara level dunia demi NKRI utuh di bawah panji Avengers New Mind, yaitu Anda semua.